Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Mirizki dengan NIM 1223601. Di sini saya akan menjelaskan penerapan AI pada dunia industri transportasi lalu lintas. Menjelajahi dampak kecerdasan buatan terhadap efisiensi, keselamatan, dan berkelanjutan dalam industri transportasi dan lalu lintas. Penerapan kecerdasan buatan dalam manajemen lalu lintas, analisis dan temuan. 1. Penerapan AI dalam transportasi. Kecerdasan buatan telah mengubah cara manajemen lalu lintas dilakukan, memberikan solusi yang lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan transportasi modern. 2. Manfaat AI efisiensi. AI meningkatkan efisiensi sistem transportasi dengan mengoptimalkan rute dan mengurangi waktu tempuh, yang pada akhirnya menghemat biaya operasional. Jadi seperti kemacetan atau ada kecelakaan. 3. Manfaat AI keamanan. Penggunaan AI dalam sistem informasi juga meningkatkan keamanan dengan memprediksi dan mencegah kecelakaan melalui analisis data real time. 4. Manfaat pengalaman pengguna. AI membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui aplikasi yang memberikan informasi terkini dan rekomendasi perjalanan. Aplikasinya seperti Google Maps, Waze, dan seperti itu. 5. Deskripsi AI. Aplikasi AI. Aplikasi AI dalam manajemen lalu lintas mencakup analisis data, pengelolaan sinyal lalu lintas, dan sistem navigasi pintar. 6. Teknologi yang digunakan. Teknologi seperti sensor kamera atau CCTV dan algoritma machine learning digunakan untuk mengumpulkan data dan mengambil keputusan yang tepat dalam manajemen lalu lintas. 7. Manfaat dan tantangan. Meskipun banyak manfaat, penerapan AI juga menghadapi tantangan seperti privasi data dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai. 8. Dampak sosial dan ekonomi. Penerapan AI dalam transportasi dapat membawa dampak sosial positif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, serta dampak ekonomi melalui penghematan biaya dan peningkatan produktivitas. Sistem manajemen lalu lintas cerdas dan aplikasinya. Mengoptimalkan lalu lintas dengan teknologi AI terkini. Sistem manajemen lalu lintas cerdas menggunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis lalu lintas secara real time, memungkinkan pengaturan lampu lalu lintas secara adaptif dan prediksi kemacetan. Dan sistem ini juga dapat mengatur lampu lalu lintas secara adaptif, prediksi kemacetan, dan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur jalan. Dan ada juga teknologi digunakan pemrosesan citra digital atau OpenCP seperti CCTV. 2. Manfaat pemrosesan citra digital. Menerapkan teknologi pemrosesan citra digital untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan mengenal di plat nomor kendaraan, serta meningkatkan keselamatan berkendara dengan sistem bantuan pengemudi ADAS. Jadi seperti kamera CCTV bisa dilihatnya dari situ, dan berbagai manfaat yang lain lagi sih ada. 3. Kendaraan otonom. Kendaraan yang memanfaatkan AI dan sensor untuk beroperasi tanpa pengemudi mampu mendeteksi lingkungan dan mengambil keputusan berkendara secara mandiri. 4. Aplikasi mobile. Aplikasi seperti Google Maps dan Waze itu juga untuk menggunakan algoritma AI untuk memberikan rute tercepat dan informasi terkini kondisi lalu lintas, membantu pengguna merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Jadi seperti ada kemacetan, ntar bisa dilihat di Google Map. Jadi ntar di aplikasi itu ada tanda-tanda kemacetan atau kecelakaan. Teknologi yang digunakan dan manfaatnya. Inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas. License Plate Recognition atau LPR. Teknologi ini untuk berfungsi membaca plat nomor secara otomatis sehingga memudahkan identifikasi kendaraan pelanggar. Jadi kalau ada yang plat nomornya pajaknya telat, ntar bisa kedetek, atau yang nggak pakai plat nomor kedetek ntar.
Dan ada juga AI video analitik menggunakan analisis video berbasis AI untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dalam rekaman CCTV, meningkatkan akurasi penegakan hukum. Jadi yang pelanggaran itu seperti tidak pakai sabuk pengaman atau eh, anak kecil yang mengemudinya masih di bawah umur. Jadi seperti itu. Dan ada juga IoT dan sensor mengintegrasikan Internet of Things IoT dan sensor untuk mengumpulkan data real time mengenai kondisi lalu lintas, membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini ada gambar kayak wireless seperti jaringan sinyal kayak gitu, dan sini ada kamera. Sini juga ada lalu lintas seperti kamera sensor di sini. Sensor tentang tanggung jawab dalam kasus kecelakaan atau juga penyalahgunaan teknologi. Jadi isu etikanya, penggunaan AI juga menimbulkan pertanyaan etis seperti bias dalam algoritma atau keputusan otomatis yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia tanpa regulasi yang jelas. Risiko penyalahgunaan teknologi makin banyak meningkat. 4. Pengembangan kebijakan perlindungan data. Membuat dan menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat untuk memastikan privasi pengguna terjaga, data tidak disalahgunakan. Untuk penerapan teknologi keamanan, menggunakan teknologi enkripsi dan protokol keamanan lainnya untuk melindungi data, semisalnya selama pengumpulan dan transmisi, juga penting untuk menjaga keamanan informasi sensitif. 4. Investasi dalam infrastruktur. Mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan, memungkinkan penerapan teknologi AI yang lebih baik. Dampak sosial dan ekonomi. Analisis terhadap pengaruh sosial dan ekonomi dari inisiatif transportasi yang lebih baik. Di sini ada peningkatan kualitas hidup. Pengurangan waktu perjalanan dan stres berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup individu, memungkinkan mereka untuk lebih menikmati waktu bersama keluarga dan mengejar hobi. Jadi berpotensi mengurangi waktu perjalanan dan stres diakibatkan oleh kemacetan lalu lintas dengan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih efisien. Penggunaan jalan juga dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan nyaman. Aksesibilitas layanan transportasi. Meningkatkan aksesibilitas menuju layanan transportasi penting bagi semua lapisan masyarakat, menjamin mobilitas yang lebih baik dan kesempatan yang setara. Hal ini menciptakan peluang bagi individu yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan transportasi, sehingga mendorong inklusi sosial. Mobilitas ramah lingkungan. Inisiatif transportasi yang baru mendorong pola mobilitas lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi seperti mobil listrik, jadi polusi juga tidak bahaya. Inklusi sosial. Meningkatkan inklusi sosial dengan menyediakan akses yang lebih baik bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penghematan biaya operasional. Inisiatif ini juga menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan bagi pengguna dan penyediaan layanan transportasi untuk meningkatkan efisien sistem transportasi. Peningkatan produktivitas. Dengan waktu perjalanan yang lebih cepat dan efisien, produktivitas tenaga kerja meningkat, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja. Sektor teknologi transportasi terus berkembang, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat merayap tenaga kerja yang ada dan baru. Peran AI dalam manajemen lalu lintas. Meningkatkan efisien dan keamanan lalu lintas melalui inovasi teknologi. 1. AI dalam manajemen lalu lintas.
AI berperan penting dalam meningkatkan manajemen lalu lintas dengan memanfaatkan data untuk analisis dan prediksi pola lalu lintas. 2. Kendaraan otonom. Aplikasi seperti kendaraan otonom memberikan solusi mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan. 3. Sistem manajemen lalu lintas cerdas. Sistem manajemen lalu lintas cerdas digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas dan mengoptimalkan aliran kendaraan sehingga mengurangi waktu tempuh. 4. Tantangan dan kebijakan. Tantangan seperti infrastruktur yang dapat memadai dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat untuk mendukung implementasi AI. Studi kasus penerapan AI pada Google Maps dan Waze. Analisis data lalu lintas real time. Google Maps dan Waze menggunakan teknologi AI untuk menganalisis data lalu lintas secara real time, memberikan pembaruan cepat tentang kondisi jalan. Jadi, pengalaman pengguna dalam navigasi dan manajemen lalu lintas dengan kemampuan menganalisis data lalu lintas secara real time, AI memungkinkan kedua aplikasi ini memberikan rute tercepat kepada pengguna atau mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemacetan, kecelakaan, dan kondisi jalan. Selain itu juga wajib juga menggunakan AI untuk mendeteksi melaporkan insiden lalu lintas di mana penggunaan dapat melaporkan kondisi secara langsung, memberikan informasi terkini kepada pengguna lain. Google Maps yang telah mengintegrasikan fitur immersive view yang memanfaatkan AI untuk memberikan visualisasi rute yang lebih menarik, dan dapat juga menampilkan landmark seperti cuaca dan kondisi lalu lintas sepanjang jalan. Di sisi lain, optimasi lampu lalu lintas. AI digunakan untuk mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas berdasarkan pola yang terdeteksi, meningkatkan aliran kendaraan di jalan. Jadi tidak ada yang menerobos seperti lampu lalu lintas atau yang menyeberang pun tidak sembarangan. Rute tercepat dan informasi terkini. Kedua aplikasi ini mampu memberikan rute tercepat sesuai dengan kondisi lalu lintas terkini sehingga pengguna dapat menghindari kemacetan. 4. Pengalaman pengguna yang responsif. Dengan penerapan AI, Google Maps dan Waze tidak hanya meningkatkan efisiensi navigasi tapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif dan intuitif. Jadi seperti agar pengguna lalu lintas itu agar tidak lama di jalan dan tidak stres juga. Diagram sistem manajemen lalu lintas cerdas. Visualisasi teknologi AI dalam transportasi. Jadi di sini ada gambar-gambar. Di sini ada pengenalan plat nomor. Sistem ini memanfaatkan AI untuk mengidentifikasikan kendaraan berdasarkan plat nomor, meningkatkan keamanan dan penegakan hukum. Jadi secara itunya, kalau tidak ada yang memakai plat nomor atau yang melanggar hukum, ntar akan ditindaklanjutin ke kepolisian. Dan di sini ada aplikasi navigasi. Screenshot menunjukkan penggunaan Google Maps untuk memberi rute optimal dan informasi lalu lintas real time kepada pengguna. Jadi agar pengguna jalan tidak kemacetan. Terus kalau ada kemacetan pun pasti ada pemberitahuan di gambar tersebut. Sistem manajemen lalu lintas. Diagram ini menunjukkan bagaimana AI mengelola aliran lalu lintas efisiensi untuk yang lebih baik mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Jadi agar tidak ada kecelakaan atau yang maling jalan, lawan arus. Kesimpulan dan rekomendasi penerapan AI dalam transportasi. Mengoptimalkan efisiensi dan keselamatan di sektor transportasi. 1. Penerapan AI meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi AI seperti machine learning dan computer vision telah meningkatkan efisiensi operasional dalam manajemen lalu lintas, memungkinkan pengurangan waktu perjalanan dan kemacetan. Kenyamanan penumpang. Implementasi sistem berbasis AI memungkinkan pengaturan waktu dan rute yang lebih baik sehingga meningkatkan kenyamanan dan pengalaman perjalanan bagi pengguna.
4. Keselamatan penggunaan jalan. Teknologi ini juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan dengan menganalisis data untuk mendeteksi pola berbahaya, membantu mengurangi kecelakaan di jalan raya. Pengurangan emisi karbon. Dengan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik, AI berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, mendukung upaya berkelanjutan lingkungan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.